Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Pada pagi ini kita akan membahas atau belajar tentang hukum-hukum Newton atau gerak pada benda. Ada 3 hukum Newton tentang gerak, yaitu hukum Newton 1, hukum Newton 2, dan hukum Newton 3. Ini ada beberapa gambar, 3 gambar yang bisa kamu amati, dan mungkin kamu bisa menyebutkan yang mana hukum Newton 1, yang mana hukum Newton 2, dan yang mana hukum Newton 3. Contoh aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Benda yang bergerak itu tentunya karena ada gaya yang mempengaruhi benda tersebut, dan benda itu juga memiliki energi. Gaya-gayanya ada yang merupakan gaya sentuh dan ada yang merupakan gaya tidak sentuh. Contoh gaya yang menyentuh nih, orang yang sedang mendribel bola. Itu ada sentuhan antara tangan dan bola. Dan ada berikutnya lagi nih, contoh lagi tentang gaya tidak sentuh adalah ketika orang menarik atau mendorong sesuatu, boleh itu meja, kursi, mobil, sepeda. Ya. Kalau di gambar sini adalah menarik mobil-mobilan. Ada 2, yaitu mobil-mobilan tanpa beban, dan yang kedua mobil-mobilan dengan beban. Dan ada alat ukur yang digunakan untuk mengukur besarnya gaya tersebut. Itu contoh gaya otot yang diberikan untuk menarik kedua mobil-mobilan itu. Alat ukurnya adalah neraca pegas atau dinamometer. Menarik atau mendorong ini merupakan contoh gaya sentuh. Ada sentuhan antara tangan kita dengan benda yang akan kita dorong atau kita tarik. Tadi alat ukurnya namanya apa? Ya, neraca pegas atau dinamometer. Ada juga gaya yang tidak sentuh. Contoh gaya tidak sentuh adalah gaya gravitasi bumi. Contohnya gaya gravitasi bumi ini ketika ada buah yang tiba-tiba jatuh atau tanpa kita petik, itu adalah contoh dari gaya gravitasi. Tidak ada sentuhan antara buah tersebut dengan tangan kita, bukan kita petik. Ada lagi contoh gaya gravitasi yang lain adalah semua benda apabila kita lempar ke atas akan jatuh kembali ke bawah karena adanya gaya gravitasi. Gaya juga bisa merubah bentuk benda. Contohnya kalau kita menekan-nekan lilin mainan, itu bentuknya akan sesuai dengan yang kita tekan. Next, hukum Newton 1. Tadi ada 3 hukum Newton ya. Hukum Newton 1 yang pertama, itu sebuah benda akan tetap diam atau bergerak dengan kecepatan tetap jika tidak terdapat gaya atau resultan gaya yang bekerja pada benda itu. Secara matematisnya, sigma gaya, sigma F sama dengan 0. Atau disebut juga kelembaman atau inersia atau malas. Karena setiap benda ini selalu ingin mempertahankan kedudukannya. Apabila dia dalam keadaan diam, maka benda itu akan diam terus. Sedangkan bila benda itu dalam keadaan bergerak, maka dia juga ingin selalu bergerak. Apa itu contohnya? Contohnya ketika terjadi revolusi bumi terhadap matahari. Bumi tidak pernah berhenti mengelilingi matahari. Coba apa yang terjadi bila bumi berhenti? Mungkin akan terjadi tabrak-tabrakan antara planet-planet, dan itu mungkin adalah kiamat. The next slide. Beberapa contoh
aplikasi hukum Newton 1 dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya tadi Ibu udah bilang ya, di gambar juga sudah kelihatan. Nah, pada saat mendribble bola itu akan terus bergerak, naik turun. Apabila kita terus bergerak. Tapi kalau kita tangkap, bola itu jadi berhenti. Ini ada banyak ya, silakan baca sendiri. Nah, ini ada gambarnya juga. Ini orang yang sedang atau anak yang sedang mendribble bola basket, itu bolanya gerak turun naik terus ya. Kemudian ada juga gambar seorang anak yang sedang bermain mobil-mobilan. Kalau mobil-mobilan itu tidak diberi tali atau ditarik, mobil-mobilan itu tidak akan bergerak, diam terus ya. Jadi malas mobil-mobilan itu. Jadi benda akan bergerak apabila dia mendapatkan gaya. Yang ini adalah gambar mobil yang sedang melaju dengan kecepatan tertentu. Tiba-tiba ada seekor sapi, supirnya akan ngerem atau menginjak gaya tekan pada rem tersebut, sehingga mobilnya akan berhenti dan bisa mengakibatkan penumpang di dalam mobil tersebut berhenti. Ini kejadiannya bisa menyebabkan kecelakaan yang efeknya bisa lumayan juga. Contohnya kejadian Ibu beberapa bulan yang lalu. Sekarang hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton ini berbunyi percepatan yang ditimbulkan oleh gaya yang bekerja pada suatu benda besarnya berbanding lurus dan searah dengan gaya itu dan berbanding terbalik dengan massa benda. Atau secara matematisnya, A atau percepatan sama dengan sigma gaya atau F dibagi M atau massa. Atau boleh juga sigma gaya atau F sama dengan massa M kali A percepatan. Nah, bagaimana kalau mencari M? M atau massa. Massa sama dengan sigma gaya atau F dibagi A atau percepatan. Di mana A-nya adalah percepatan dan satuannya adalah meter per sekon kuadrat. M adalah massa benda, satuannya kilogram. Dan gaya, simbolnya F, satuannya Newton. Tadi alat ukurnya untuk gaya adalah dinamometer atau neraca pegas. Untuk massa, alat ukurnya neraca analistik, neraca digital, banyak ya. Penerapan hukum 2 Newton dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya yang paling gampang sekali. Menarik atau mendorong mobil. Yang satu lagi kegiatan menarik atau mendorong sepeda. Kira-kira mana yang memerlukan gaya otot yang lebih besar? Menarik motor, menarik mobil atau menarik sepeda? Pastilah yang menarik mobil yang memerlukan gaya lebih besar karena massa mobil lebih besar. Itu contoh yang paling gampang. Ada lagi contoh yang lain. Cari sendiri ya. Dalam kehidupan sehari-hari itu banyak sekali. Next slide. Ini juga masih contoh. Nah, kalau kita sendiri memiliki gaya berat. Gaya berat badan kita mencarinya weight sama dengan M time gravity. M kali G. Berat badan kita itu adalah satuannya Newton, bukan kilogram. Kalau massa baru kilogram. Kalau berat adalah Newton. Newton adalah seorang ilmuwan matematik, ilmuwan fisika juga, termasuk orang Inggris. The next slide. Yang terakhir nih hukum Newton 3. Bunyi hukum Newton 3, setiap ada gaya aksi, selalu ada gaya reaksi. Yang besarnya sama, tetapi arahnya berlawanan. Secara matematis, sigma gaya aksi atau sigma F aksi sama dengan minus sigma gaya reaksi. Apa artinya minus? Minus itu artinya berlawanan. Jadi aksi sama dengan reaksi dengan arah yang berlawanan. Contohnya, ini orang yang memanah. Kita kembali
ke hukum Newton 3. Bunyi hukum Newton 3 ini adalah setiap ada gaya aksi akan selalu ada gaya reaksi yang besarnya sama tetapi arahnya berlawanan. Secara matematis, sigma gaya F aksi sama dengan minus sigma gaya F reaksi. Atau sigma gaya F aksi sama dengan minus gaya F reaksi. Minus ini menunjukkan arah yang berlawanan. Contoh hukum Newton 3 dalam kehidupan sehari-hari. Ini seperti digambar adalah ketika seseorang sedang memanah, tali panah yang ditarik ke belakang, sedangkan anak panahnya akan melesat ke depan. Berarti ada aksi dan ada reaksi yang arahnya berlawanan. Bisa juga ketika seseorang yang sedang berenang, arah gerak tangan kita ke belakang, tetapi badan kita, badan perenang menuju ke depan. Jadi aksinya sama dengan reaksi arah berlawanan. Nanti kamu berikan contoh yang lain yang ada, yang sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ini ada aplikasinya, penerapan hukum Newton 3 dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ini ada tugas dan pertanyaannya. Soal yang Ibu berikan hanya 3, nanti kamu buat di buku latihan, kemudian difoto, dijapri, setelah dijapri mengisi list seperti biasanya, sedangkan materinya dari slide ini boleh kamu catat di buku catatan. 3 pertanyaannya itu adalah yang pertama, kembali menuliskan hukum 1 Newton dan 3 contohnya, kemudian hukum 2 Newton bagaimana prinsipnya dan contohnya apa, 3 buah, kemudian yang ketiga, bunyi hukum Newtonnya bagaimana, dan berikan aplikasi atau penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Ini tentu tidak sulit ya. Kemudian yang nomor 2, sebuah speedboat menghasilkan gaya. Gaya itu simbolnya apa? Ya, betul. Gaya simbolnya F sebesar 5.000 Newton. Jika speedboat bergerak dengan percepatan 4 meter per sekon kuadrat, percepatan simbolnya apa? Ya, percepatan simbolnya A. Maka berapakah massa speedboat tersebut? Ini berkaitan dengan hukum Newton 2. F sama dengan M kali A. Gaya sama dengan massa kali percepatan. Nah, di sini ditanyakan massa. Massa berarti gaya dibagi percepatan. Atau M sama dengan F per A. Kemudian soal yang terakhir, berdasarkan perhitungan yang dilakukan astronot, gaya gravitasi di permukaan bulan itu 1/5 kalinya dari gaya gravitasi di bumi. Kalau di bumi gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat, maka gaya gravitasi di bulan 1/5-nya dari 10 itu berapa? 1/5 dikali 10, ya 2 meter per sekon kuadrat. Jadi gaya gravitasi di bulan 2 meter per sekon kuadrat, gaya gravitasi di bumi 10 meter per sekon kuadrat. Nah, kalau di ruang angkasa berapa? Ada tidak? Tidak, di ruang angkasa gravitasinya 0. Makanya kalau benda di ruang angkasa tidak punya berat atau tidak punya bobot. Jadi di ruang angkasa benda yang seberat apapun akan melayang-layang, tidak punya berat, walaupun dia tetap punya massa. Nah, massa astronot ini baik di ruang angkasa maupun di bulan, juga di bumi, massanya tetap 60 kg. Yang berbeda atau yang berubah adalah beratnya atau bobotnya.
beratnya semakin ke atas menjadi semakin ringan. Karena gaya gravitasi makin ke atas semakin kecil, sehingga ada tempat yang tidak ada gravitasinya. Tempat tersebut adalah di ruang angkasa. Jadi dalam kehidupan sehari-hari sudah terjadi salah pemakaian kata berat dan massa yang sesungguhnya berbeda. Hurufnya aja berbeda, apalagi artinya. Massa itu adalah banyaknya zat atau materi yang ada di dalam benda tersebut. Jadi simbolnya M, satuannya kilogram, alat ukurnya neraca atau timbangan. Sedangkan berat adalah yang simbolnya W, kependekan dari weight, bahasa Inggris itu artinya berat. Berat adalah atau W sama dengan massa benda tersebut dikalikan dengan gravitasi benda di mana bendanya berada. Kalau di bulan kali 2, gravitasinya di bulan 2. Kalau di bumi kali 10, gravitasi di bumi 10. Kalau di ruang angkasa dikali 0, gravitasi di ruang angkasa 0. Berarti angka berapapun, massa berapapun, kalau di ruang angkasa adalah beratnya 0, massanya tetap 60 kg. Ya. Ini mudah. Ibu rasa cukup sekian pertemuan kita. Sampai berjumpa lagi minggu depan. Bye. Thanks for your attention and see you next week. Be the next scientist. Bye-bye.